warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofis Ambarwati dengan NIM 241221010. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis retail mie gacoan. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana segmentasi pasar retail mie gacoan mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa segmentasi pasar retail mie gacoan dari segi demokrasinya, yang pertama adalah usia remaja atau dewasa muda, yang kedua yang berpenghasilan menengah ke atas, yang ketiga menyukai makanan junk food dan terlebih lagi pedas, yang keempat gaya hidup simpel dan santai. Jadi rata-rata penyuka makanan mie gacoan adalah mereka para anak muda yang menyukai makanan, terlebih lagi itu makanan pedas seperti mie contohnya. Baik, pertanyaan kedua, apakah lokasi mie gacoan relatif sepi atau ramai di setiap cabangnya, dan bagaimana tingkat kompetisi di sekitar lokasinya? Lokasi atau titik usaha mie gacoan relatif ramai di setiap cabangnya, dan mie gacoan sudah banyak sekali memiliki cabang di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur. Dan tingkat kompetisinya relatif cukup rendah karena mie gacoan sudah memiliki value tersendiri bagi para pecinta mie pedas di Indonesia. Pertanyaan ketiga, apakah di era digital ini lokasi strategis masih berperan penting dalam kesuksesan usaha retail mie gacoan? Jawabannya adalah iya, karena lokasi yang strategis mampu menarik lebih banyak pelanggan mie gacoan dan juga membantu mempermudah pelanggan untuk bisa datang ke toko-toko mie gacoan terdekat yang ada di daerah mereka. Selain itu, lokasi yang strategis juga membantu mengurangi biaya logistik yang transportasi untuk usaha mie gacoan dalam menyediakan bahan-bahan mie sehingga dapat mengurangi biaya operasional toko mie gacoan tersebut. Pertanyaan keempat, apa value proposition dan brand positioning dari usaha mie gacoan? Sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang value proposition. Usaha mie gacoan menawarkan makanan yang lezat dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan menyajikan makanan yang sehat dan lezat. Terus untuk brand positioning, usaha mie gacoan adalah pilihan terbaik untuk makanan cepat saji yang lezat, sehat, dan terjangkau. Mie gacoan menawarkan pengalaman makanan yang luar biasa dengan harga yang terjangkau di kantong masyarakat, bahkan anak-anak remaja usia sekolah. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses rekrutmen karyawan dan training yang dilakukan oleh manajemen mie gacoan pada karyawan gacoan? Yang pertama itu ada sesi rekrutmen. Usaha mie gacoan akan memulai proses rekrutmen dengan mengumumkan lowongan pekerjaan di media sosial seperti menyebarkan pamflet, seperti mengumpulkan aplikasi media-media cetak di website. Setelah itu mereka akan mengumpulkan para karyawan yang lolos untuk selanjutnya akan di-training. Yang kedua adalah training. Setelah kandidat yang telah dipilih, usaha mie gacoan akan memberikan pelatihan kepada karyawan baru. Pelatihan ini akan mencakup pengetahuan tentang produk, tentang prosedur operasional, tentang etika pekerja, dan pelatihan juga akan mencakup pelatihan khusus untuk memastikan bahwa karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta setelah pelatihan selesai, karyawan baru akan diberi ujian untuk memastikan bahwa mereka telah memahami semua materi yang sudah diberikan ketika prosesi training. Dan yang terakhir, sudah ada di gambar, sudah ada di slide, ada gambar pamflet, proses penyebaran pamflet loker mie gacoan di media sosial, contohnya seperti di atas ya teman-teman. Sama ada proses ketika calon calon karyawan di toko retail mie gacoan ini melakukan training. Bisa dilihat contohnya. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dewi Pratasari, NIM 24121128, manajemen sore. Di sini saya akan menjawab UAS bisnis retail dari dosen Pak Reski. Nomor 1 jawabannya, dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan pekerjaan, agama, ras, dan lain sebagainya. Lalu di pertanyaan nomor 2, jawabannya itu penyebab semua cabang gacuan rame itu karena yang pertama harganya murah di semua outlet, yang kedua smart branding, dan yang ketiga ada konsisten. Di gacuan itu ada konsistennya, dan yang keempat ada membuat FOMO. FOMO itu fear of missing out, adalah sebuah fenomena di mana orang-orang takut ketinggalan tren. Jadi kan gacuan itu kan ada apa ya, kayak orang makan gacuan itu kayak udah ngikutin trending gitu kan ya, karena gacuan marketingnya itu bagus. Next, pertanyaan di nomor 3 jawabannya adalah pentingnya letak strategis di era digital sekarang. Emang letak strategis itu masih penting meskipun kayak di era sekarang itu kayak letak strategis tidak memerlukan karena adanya kayak GoFood, ada kayak sekarang ada aplikasi marketplace online gitu kan. Tapi tetap penting ya. Jadi lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan. Di mana bisnis itu yang dicari itu apa? Orang bisnis itu cari pasti untung yang sangat banyak, untung. Jadi lokasi yang strategis itu sangat membantu pembisnis. Jadi lokasi itu sangat penting. Dan nomor 4, jawaban nomor 4 adalah yang pertama ada brand positioning. Yang pertama brand positioning ada 1 harga, 2 branding halal, 3 lokasi dan tempat yang sangat nyaman, ya kan? Kalian pasti dulu di gacuan dengar isu ini gak sih? Gacuan udah halal gak nih? Gacuan udah halal pada tanggal 1 Desember 2022. Tuh, udah halal kan? Jadi kalian aman untuk makan gacuan. Jadi kalian gak usah meragukan kehalalan gacuan. Yang kedua ada value proposition. Value proposition ini ada di gacuan ada 2, ada variasi yang unik. Variasi yang unik itu contohnya kayak di gacuan itu ada kayak menu home pimpa sama ada mie angel kalau nggak salah. Itu membuat kayak orang-orang yang nggak suka pedes atau yang nggak suka kecap itu bisa pakai home pimpa, bisa pakai angel. Kalau yang suka kecap itu pakai home pimpa. Jadi menunya itu menarik gitu loh. Dan yang ketiga itu promosi yang agresif. Gacuan ini itu berani ambil kayak ambil iklan, bukan ambil iklan sih, kayak ambil sponsor orang untuk mempromosikannya. Jadi kayak sekarang orang-orang bisa mempromosikan gacuan tanpa ada tim gacuan untuk memberikan uang. Hebat gacuan. Next, ini nomor 5 yang terakhir, tahapan rekrutmen di gacuan. Itu yang pertama ada seleksi CV atau seleksi administrasi HRD. Yang kedua ada interview sama HRD. Ini yang membedakan gacuan sama yang lain. Jadi di gacuan itu ada namanya wawancara user. Jadi wawancara langsung sama pemiliknya, wawancara user itu. Dan yang keempat adalah tes psikotes. Jadi udah saya jawab ya yang kelima. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Sektiarnaldi dari kelas manajemen Malam 4A. NIM saya 24121043. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, analisislah dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Segmentasi pasar mie gacuan dari segi demografi adalah kebanyakan anak-anak muda.
yang suka makanan-makanan pedas dan juga para wanita yang menyukai makanan pedas. Secara gaya hidup atau lifestyle, mie gacuan juga menjadi salah satu pilihan bagi anak-anak muda karena selain memiliki makanan yang menarik, juga memiliki tempat yang pas untuk nongkrong dengan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, pangsa pasar mie gacuan adalah anak-anak muda. Yang kedua, lakukan analisis terhadap brand tersebut. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi ataupun juga ramai. Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro, tingkat kompetisi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Ada beberapa cabang dari mie gacuan yang ramai pengunjung, juga ada pula yang sepi. Itu disebabkan dari pemilihan tempat dan juga karena persaingan dengan brand merek lain yang menjual produk yang hampir sama dengan mie gacuan. Contohnya mie kober. Brand kompetitor ini juga menjual produk yang hampir sama dengan mie gacuan, yaitu mie pedas. Persaingan brand ini bukan hanya dari rasa saja, namun juga bisa dengan cara pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Di sebelah kanan ini adalah grafik dari minat mie gacuan dengan kompetitornya. Ketiga, jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Iya, karena lokasi strategis membuat restoran mie gacuan lebih mudah diakses atau datangi. Karena salah satu keunggulan mie gacuan adalah selain tempat untuk makan, namun juga untuk tempat berkumpul atau nongkrong anak-anak muda zaman sekarang. Kebanyakan yang dicari adalah tempat-tempat yang bisa dibuat nongkrong, bukan hanya sekedar makan dan langsung pulang saja. Dan selain itu juga bisa untuk foto-foto juga. Yang keempat, telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian. Untuk value proposition, mie gacuan itu menjanjikan makanan yang dengan rasa yang bervariasi, porsi besar, dan tentu saja harga terjangkau kalangan anak-anak muda. Untuk brand positioningnya, pemasaran mie gacuan melalui media online seperti Instagram. Banyaknya diskon yang dari produk mie gacuan ditawarkan di lewat media online, yaitu Instagram. Untuk soal nomor 5, lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dari training yang dilakukan. Berikan beserta contoh video dan gambar ilustrasinya. Berdasarkan info yang saya dapat dari internet, ada beberapa tahap proses perekrutan dari mie gacuan. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu kita menyiapkan CV, ijazah, transkrip nilai, SKCK, KTP, dan lain-lain. Yang kedua, tes psikotes, mengikuti tes tertulis online. Yang ketiga, tes interview HRD, yaitu interview yang dilakukan secara online dengan HRD. Dan keempat, jika dari ketiga tes di atas tadi sudah lolos, kita bisa langsung mengikuti training. Di sebelah kanan ini adalah contoh iklan lamaran kerja dari mie gacuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Putra Anwigaya Kanda. Saya dari Prodi S1 Manajemen kelas 4A sore. Saya akan membacakan tugas UAS analisis saya tentang bisnis retail mie gacuan. Baiklah, untuk yang pertama, bagaimana segmentasi pasar dari segi demografi dan gaya hidup target market retail mie gacuan. Untuk yang pertama, mie gacuan menargetkan pada segmen usia remaja, dewasa, hingga muda-mudi di usia 15-30 tahun. Untuk yang kedua, dari kalangan jenis apapun, mulai dari wanita maupun pria, semua berminat. Untuk yang ketiga itu dari mahasiswa, terus karena kan untuk mahasiswa sendiri mie gacuan itu termasuk hidangan yang murah, harganya juga terjangkau, terus cepat, lezat, dan bergizi. Untuk yang keempat, untuk pendapatan target market mie gacuan dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Untuk selanjutnya, materi 2, mengapa setiap cabang dari mie gacuan tidak pernah sepi dan bagaimana tingkat kompetitor di sekitar.
kenapa mie gacuan tidak pernah sepi? Itu dikarenakan lokasi yang strategis dari tempat jualan itu sendiri. Untuk tempat outlet itu sendiri. Karena tempat yang strategis dekat dengan perkotaan, kampus, atau perkantoran dan lain-lain yang di pinggir-pinggir jalan yang mudah untuk dilihat oleh kalangan masyarakat, sehingga membuat pengunjung itu terus membeludak dan nggak pernah sepi. Kalau nggak percaya sampai lihat di tempat-tempat lain nggak mungkin ada mie gacuan sepi untuk zaman-zaman sekarang. Untuk selanjutnya, untuk tingkat kompetitornya itu tinggi. Meskipun tingkat kompetitornya tinggi, tapi mie gacuan ini selalu ramai dikunjungi, tidak lepas dari strategi pemasaran dan kualitas. Mulai dari fasilitas juga yang lengkap, yang cukup lengkap lah untuk kalangan remaja, seperti wifi, colokan listrik, hingga alat musik yang buat kita jadi makin asik nongkrong gitu. Untuk materi yang selanjutnya, materi ketiga, apakah di era yang serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran dalam bisnis retail? Tentu saja jawabannya adalah sangatlah penting. Lokasi yang strategis dapat membantu untuk calon pembeli mudah menemukan toko kita. Jikalau semisal tempat kita berjualan atau outlet kita di tempat tengah-tengah hutan, kan nggak mungkin ada orang tahu gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Memilih toko di lokasi yang terlihat atau mudah ditemukan dapat membantu meningkatkan visibilitas merek. Jadi gampang terkenal terus, dan juga kegunaannya mengurangi biaya logistik juga dan transport usaha tersebut. Untuk yang keempat, analisis value proposition and proportion dari mie gacuan atau brand proposition. Untuk value proposition sendiri, produk dari mie gacuan sendiri menawarkan makanan yang lezat, berkualitas tinggi, dan harga yang relatif murah, mulai dari 10 ribuan. Kadang 11 ribu juga ada, tergantung dari tingkat kepedasannya masing-masing. Untuk pelayanannya menawarkan makanan yang cepat saji dan waktu yang sangat singkat. Jadi kalau semisal kita bisa lewat online juga bisa. Terus mie gacuan juga menawarkan berbagai pilihan rasa, mulai dari mie pedas, mie biasa atau original, atau mie yang ada seafoodnya. Terus pokoknya beraneka ragam. Untuk brand proportion mie pedas dan nikmat, mie gacuan telah membangun citra merek yang kuat terkait mie pedas. Mereka menawarkan mie dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda dengan selera konsumen. Ini menciptakan pengalaman unik dan menarik bagi mereka yang menyukai makanan pedas. Baiknya, untuk selanjutnya, materi kelima, bagaimana proses rekrutmen dan training pihak manajemen mie gacuan. Untuk proses rekrutmen sendiri hampir sama kayak PT-PT yang lain atau perusahaan-perusahaan lain. Yang pertama, penyebaran pamflet, terus mulai dari website, terus mulai dari digital atau brosur jika ada, terus media cetak, itu kan brosur, masuk brosur, media sosial. Setelah itu lulus seleksi administrasi, kita dipanggil oleh HRD untuk menuju ke tempat wawancara. Setelah wawancara lulus, seleksi selanjutnya adalah tes akademik. Tes akademik sendiri terdiri dari kayak matematika, terus persamaan kata,
Habis itu kayak tes koran, TPA, seperti itulah kurang lebihnya. Untuk setelah itu pihak AR akan menghubungi lagi untuk menentukan kandidat yang tepat. Jadi setelah kita semuanya di training, di seleksi, setelah itu semuanya ada beberapa yang lolos itu nanti dipilihin lagi, seperti itu. Untuk proses training setelah kandidat yang tepat terpilih, maka pihak dari Migacuan akan melakukan pelatihan karyawan, atau bisa kita namakan magang training. Kasih training biasa itu 1 sampai 2 bulanan, tergantung dari individu sendiri. Kadang ada yang cepat, ada yang kurang tepat juga, jadi masih dibenerin gitu. Untuk etika juga, terus proses operasional, produksi, itu semua diajarkan di waktu proses training. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Rizal dari kelompok 1 kelas 4A manajemen dengan NIM 2412210046. Materi yang saya bahas yakni Migacuan. Pembahasan nomor 1, analisis segmentasi pasar dari berbagai aspek dan lifestyle dan pasar yang disasar. Nomor 2, analisis berdasarkan lokasi, apakah memiliki beberapa cabang, dan berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro beserta gambar atau video. Nomor 3, terang dan jelaskan apakah di era yang sudah digital ini lokasi strategis sangat penting untuk pertumbuhan usaha. Nomor 4, telusur dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok. Nomor 5, lakukan penelusuran terhadap brand rekrutmen dan training beserta contoh video, gambar, dan ilustrasinya. Nomor 1, analisis segmentasi pasar dari berbagai aspek dari demografi atau lifestyle dan pasar yang disasar adalah Migacuan ini secara demografi atau yang disebut juga dengan data kependudukan dan gaya hidup dan pangsa pasar. Yang disasar kebanyakan adalah anak-anak muda, terutama kaum wanita yang suka makan makanan pedas yang kekinian, serta lifestyle pun juga dapat karena tempat yang disediakan luas dan fotogenik atau enak buat foto-foto dan nyantai bareng teman ataupun pasangan. Dan secara harga pun pas buat anak muda yang notabene masih dikasih sama orang tua, belum bekerja. Jadi Migacuan ini pangsa pasar yang disasar adalah para kaula muda. Nomor 2, analisis berdasarkan lokasi, apakah memiliki beberapa cabang, dan berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro beserta gambar atau video. Memang terdapat beberapa cabang yang kurang ramai dikarenakan banyak persaingan seperti merek-merek yang banyak beredar di pasaran. Jadi orang-orang bisa membedakan dan memilih di antara brand-brand tersebut. Dan dikarenakan bisnis ini juga diwaralabakan, akhirnya terkadang perbedaan pelayanan juga mempengaruhi. Seperti diagram di samping, hasil penelitian kepuasan konsumen berdasarkan kualitas pelayanan di kedai Migacuan dan Mikober atau Misetan. Nomor 3, terang dan jelaskan apakah di era yang sudah digital ini lokasi strategis masih sangat penting. Sebenarnya tempat yang strategis lebih menguntungkan untuk membuat usaha semakin berkembang dengan pesat. Tetapi kebutuhan di era modern ini juga harus fleksibel, dalam artian kita sebagai pebisnis juga harus mengikuti tren yang berkembang di pasaran. Maka dari itu di sini saya menyimpulkan bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia yang harus mengerti akan teknologi atau istilahnya jualan secara online, karena kalau tidak lambat laun juga akan tergeser karena tidak mau melihat perkembangan teknologi. Nomor 4,
Telusur dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian. Value proposition dari Migacuan menjanjikan kepada para konsumennya dengan menyajikan rasa yang bervariasi, porsinya yang besar dan harganya yang terjangkau. Misalnya es teklek, es gobak sotor yang harganya mulai dari 5.500 sampai 8.600 saja. 2. Brand positioning. Migacuan melakukan pemasarannya melalui media online seperti di media sosial, di Instagram, dengan konten yang dibagikan adalah memberi promo yang ada dan informasi mengenai Migacuan. Nomor 5. Lakukan penelusuran terhadap brand rekrutmen dan training beserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Mengutip dari Ayo Makan by Mario ttbonioy.com, perusahaan ini memberlakukan beberapa tes masuk. Adapun tes masuk yang akan diambil oleh calon pegawai ialah tes administrasi atau bargas. Lanjut ke tes psikotes atau bagian tes ini pelamar harus menyesuaikan berbagai soal matematika dan persamaan kata. Jika lulus tes psikotes, maka bisa lanjut ke tes interview bersama HRD. Pelamar pekerjaan perlu menyiapkan mental kemampuan public speaking yang bagus, jangan sampai terlalu terbata-bata dan terlihat tidak siap jika berhadapan dengan bagian personalia perusahaan. Seperti contoh iklan lamaran pekerjaan di samping yang mana Migacuan membutuhkan kru atau karyawan toko. Sekian, terima kasih.